dari kelompok F2. Nah, kelompok kami terdiri dari Anita, Anissa Mustika NH Mahnani, dan saya sendiri, Ayu Melinda Amalia Kusuma. Nah, untuk presentasi kali ini, saya akan membawakan tema bab 1 dan bab 2, yaitu tentang dasar hukum desain rekam medis dan konsep desain formulir rekam medis. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu dasar hukum rekam medis. Jadi, dasar hukum yang kita pakai dalam rekam medis kali ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 garis miring Menkes garing miring per garing miring 3 garing miring 2008 tentang rekam medis. Nah, penyelenggaraan rekam medis pada suatu pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator mutu pelayanan pada institusi tersebut. Maka, pemerintah mengatur tata cara penyelenggaraan rekam medis dalam Peraturan Menteri Kesehatan berupa Permenkes RI nomor 269 garing Menkes garing per garing 3 garing 2008. Nah, jadi dalam peraturan Menkes ini itu semua sudah komplit atau sudah detail apa saja yang harus ada dalam rekam medis, dari isinya, dari cara buatnya, apa saja yang harus ada dalam rekam medis itu sudah ada semua dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 ini. Jadi kita lebih berpacu di sini ke isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269. Nah, lanjut saja. Penyelenggaraan rekam medis dalam Permenkes ini diatur sebagai berikut. Yang pertama, ada rekam medis harus segera dibuat dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan. Agar apa? Agar data yang dicatat masih original dan tidak ada yang lupa. Yang kedua, dalam setiap rekam medis harus disertai nama dan tanda tangan dari petugas pelayanan kesehatan. Karena ketika pasien masuk dalam pelayanan kesehatan tersebut dan petugas itu melayaninya, berarti merupakan tanggung jawab dari petugas tersebut. Nah, kalau ada apa-apa, berarti petugas tersebut yang bertanggung jawab, karena dalam rekam medisnya sudah tersedia dan tercantum nama dan tanda tangan si petugas. Nah, yang ketiga, apabila terdapat kesalahan pencatatan pada rekam medis, maka dapat dilakukan pembetulan. Nah, pembetulan ini hanya dapat dilakukan dengan pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan diberi paraf dokter gigi, atau petugas tertentu yang bersangkutan. Nah, jadi kalau ada yang salah nih, bukan di tip X ya, jadi bisa dicoret aja, tapi bukan diurak-urak, hanya sekedar dicoret satu garis aja, karena tidak menghilangkan kalimat yang salahnya. Jadi untuk dibetulkan, hanya untuk pembetulan saja. Nah, kita masuk ke bab 2, konsep desain formulir rekam medis. Nah, dalam mendesain formulir rekam medis ini juga ada aturan dasarnya. Apa aja sih aturan dasar bikin formulir itu? Yang pertama, harus sesuai kebutuhan pengguna. Karena masih banyak formulir yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Tidak sesimpel dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang remeh yang dimasukkan ke dalam formulir itu. Jadi dibuatnya sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, yang kedua, membuat formulir sesederhana mungkin gitu. Jadi sesimpel mungkin tapi juga mencakup semuanya gitu. Terus ada yang ketiga, ada terminologi dasar. Yang keempat, adanya pedoman pengumpulan dan interpretasi data. Nah, yang keempat ini itu ada isian pilihan nih. Semisal dalam isi formulir itu ada banyak isi. Jadi kayak semisal nih, semisal ada pindahan. Nah, pindahan itu dari rumah sakitnya karena apa? Karena dirujuk atau karena membutuhkan fasilitas yang memang lebih lengkap, jadi harus ada isi pilihannya, jadi kayak dilingkari, disentang, atau disilang, atau lainnya. Nah, item yang isiannya lebih dari satu, jadi kayak semisal nih, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, kan itu item pilihannya lebih dari satu, jadi otomatis isian pilihannya ada yang dilingkari, atau dicentang, atau disilang, atau dicoret, nah gitu. Terus yang kelima, itu ada urutan penempatan item yang logis. Jadi harus sesuai dengan urutannya. Semisal setelah identitas diri pasien,
biodata pasien itu harus urut dari nama, usia, nama, terus tempat tanggal lahir, alamat. Nah, itu harus urut. Terus habis itu baru identitas atau biodata wali pasien. Nah, setelah itu kita masuk ke prinsip desain formulir. Nah, dalam desain formulir itu prinsipnya juga banyak gitu. Yang pertama, formulir harus mudah diisi atau dilengkapi. Yang kedua, tercantum instruksi pengisian dan penggunaan formulir tersebut. Yang ketiga, pada formulir terdapat heading yang mencakup judul dan tujuan yang jelas. Yang keempat, nama dan alamat rumah sakit harus tercantum pada setiap halaman formulir. Yang kelima, nama, nomor RM, dan informasi lain tentang pasien seharusnya tercantum pada setiap halaman formulir atau barcoding. Nah, barcoding juga mencakup indeks formulir. Nomor dan tanggal revisi formulir dicantumkan agar dapat dipastikan penggunaan formulir terkininya. Nah, mengurangi penggunaan formulir yang tidak terpakai lagi atau outdated. Jadi, kalau sudah penggunaan formulirnya yang nggak kepake lagi atau sudah ada pembaharuan tentang formulir itu, maka formulir yang sebelumnya itu harap disingkirkan atau dimusnahkan karena sudah tidak terpakai lagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu layout formulir secara fisik harus logis karena memang itu menentukan sekali. Terus yang selanjutnya, data pribadi dan alamat serta informasi lain yang terkait satu dengan yang lainnya dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, seleksi jenis huruf yang terstandar. Beberapa pakar menyarankan semua dengan huruf. Nah, jadi kalau ada angka itu kurang maksimal ya kalau menurut beberapa pakar tuh. Nah, selanjutnya ada margin, batas tepi yang disediakan yang cukup untuk kepentingan hole punch. Nah, selanjutnya ada garis yang digunakan untuk memudahkan entry data dan memisahkan area pada formulir. Ada shading, digunakan untuk memisahkan dan penekanan area-area formulir. Terus yang terakhir ada checkbox, digunakan untuk menyediakan ruang pengumpulan data. Nah, itu beberapa dari prinsip desain formulir yang bisa saya jelaskan dalam presentasi ini. Nah, sebelum ditutup, saya akan menunjukkan hasil dari pembuatan formulir resume medis dari kelompok kami, yaitu ini bisa dilihat ada nama rumah sakitnya, ada alamatnya lengkap. Nah, kita masuk di sini nomor rekam medis, jadi dibuat selogis mungkin. Di sini ada resume rekam medis. Nah, di sini ada identitasnya pasien, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ruang rawat, tanggal masuknya, tanggal keluarnya. Nah, di sini lengkap. Ada diagnosa utama atau akhir, terus diagnosa sekunder, kalau ada nama operasi atau tindakannya. Di sini lengkap termasuknya. Nah, jangan lupa di sini diberi keterangan karena di sini banyak isian pilihan yang mana nanti akan dijawabnya sesuai dengan keterangan yang ada di bawah. Semisal, cara keluarnya diizinkan pulang, berarti dilingkari jawaban yang benar cukup dilingkari angkanya saja, begitu. Dan ini nama dan tanda tangan wajib diisi karena sebagai bukti atau sebagai konsekuensi itu, ibaratnya sebagai tanggung jawab untuk mengisi formulir rekam medis ini. Begitu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari kelas FKM 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis desain formulir rekam medis. Pembahasan ini khusus tentang analisis aspek dari formulir rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan apa sih analisis aspek isi pada formulir rekam medis? Nah, jadi analisis ini berdasarkan aspek isi dilihat dari isi data pada formulir rekam medis tersebut. Bagian isi formulir terdiri dari item, istilah, singkatan, dan simbol yang digunakan pada formulir rekam medis. Baiklah, saya akan melakukan analisis aspek isi formulir, keadaan formulir, dan memberikan masukan atau saran.
formulir selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari desain formulir rekam medis yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Saya akan menganalisis dari aspek isi. Yang pertama adalah item. Nah, item itu apa aja sih? Item itu semua yang ada pada formulir tersebut, baik itu berupa nomor rekam medis, resume medis, nama lengkap, tempat tanggal lahir, tanggal masuk, diagnosa utama atau akhir, diagnosa sekunder, dan lain sebagainya. Nah, dari formulir tersebut, menurut saya keadaan formulirnya kurang lengkap. Karena apa? Masukannya sebaiknya diberi keterangan alamat pasien, pendidikan terakhir, dan agama untuk melengkapi status sosial pasien. Ditambah lagi item apakah pasien termasuk jamkes atau jaminan kesehatan atau bayar sendiri, dan disertakan poli tujuannya. Nah, yang kedua, aspek isi dari istilah. Istilah ya penulisan sudah cukup baik dan memenuhi standar. Kita ambil contoh pada istilah di formulir ini, yaitu diagnosa istilah dari penyakit. Kata lain dari penyakit. Jadi menurut saya sudah umum sehingga mudah dipahami. Tidak ada masukan dalam istilah pada formulir ini. Yang ketiga, pada aspek isi singkatan. Pada formulir tersebut menggunakan istilah singkatan NO untuk nomor, dan pada jenis kelamin yaitu L dan P. L untuk jenis kelamin laki-laki dan P untuk jenis kelamin perempuan. Tidak ada masukan dalam istilah singkatan. Yang keempat, aspek isi dari simbol. Pada formulir tersebut menggunakan simbol garing atau garis miring yang berarti atau, dan tanda bintang yang artinya ada NB. NB sama dengan nambah dalam artian catatan. Tidak ada masukan dalam simbol. Jadi itu tadi adalah penjelasan saya tentang analisis desain rekam medis dari aspek isinya. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anissa. Perkenankan, saya Anissa Mustika Inhamahanani akan menjelaskan mengenai desain map rekam medis. Oke, di sini apa sih yang dimaksud dengan map rekam medis? Untuk penjelasannya di sini, map rekam medis merupakan sampul yang digunakan untuk melindungi formulir rekam medis yang ada di dalamnya agar tidak tercecer ya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa macam map ya. Yang pertama di sini ada stop map. Nah, untuk stop map yaitu berkas lipatan yang berdaun ya, yang terbuat dari kertas tebal. Nah, ini untuk contohnya ya dari stop map. Kemudian ada brief owner. Nah, untuk brief owner di sini adalah map besar yang terbuat dari kertas karton yang di dalamnya terdapat penjepit ya. Ini untuk menjepit dokumen. Yang di sini untuk penjepitnya terbuat dari logam dan dapat menampung formulir dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada hanging map. Hanging map di sini bisa disebut juga map gantung. Nah, merupakan map yang tanpa penjepit. Ya, digantung pada gawang filing kabinet ya di sini. Ini untuk contohnya. Kemudian yang terakhir ada snack halter. Nah, snack halter ini merupakan map yang terbuat dari plastik ya, yang di dalamnya juga terdapat penjepit dokumen. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis kertas. Nah, untuk yang pertama ada art paper dan matte paper. Nah, ini sama ya. Untuk art paper dan matte paper di sini merupakan bahan kertas yang digunakan untuk membuat brosur. Permukaannya yang licin ya di sini, dan hasil yang didapatkannya bagus karena raster kertasnya yang halus juga. Gramasi yang umum dipakai di sini 100 sampai 150 gram. Kemudian di sini ada art karton. Nah, untuk art karton di sini bahan kertas ini sama ya, seperti art paper, tetapi gramasinya lebih tebal untuk art karton. Kertas ini digunakan untuk cetakan kartu nama, kemudian katalog,
koprofil, dan brosur ya. Untuk gramasinya yang biasa digunakan yaitu 210 gram, kemudian 230 gram, 260 gram, 310 gram, dan 360 gram. Nah, setelahnya di sini ada jenis kertas HVS. Nah, untuk kertas HVS di sini seringkali kita temukan ya di sekitar kita. Untuk bahan HVS di sini agak kasar ya dibanding dari yang sebelumnya. Biasanya digunakan untuk fotokopi. Untuk gramasi yang biasa digunakan yaitu 70 sampai 100 gram. Kemudian selanjutnya ada jenis kertas duplek. Nah, untuk jenis kertas duplek ini mudah dibedakan dari yang sebelum-sebelumnya karena bagian depan di sini berwarna putih, sedangkan di bagian belakang itu berwarna abu-abu ya. Jenis kertas ini juga lebih tebal ya. Biasa kertas duplek ini digunakan untuk pembuatan box karena harganya yang relatif murah dibanding bahan kertas yang lainnya. Untuk gramasi yang umum dipakai biasanya 250 gram, 270 gram, 310 gram, 350 gram, dan 400 gram. Kemudian jenis kertas ivory. Nah, untuk jenis kertas ivory bahannya hampir sama seperti art karton ya, sama seperti yang art karton di sini. Dua sisinya putih, tetapi tidak seputih yang art karton. Untuk art karton, dua sisinya licin, sedangkan untuk ivory hanya satu sisi saja ya yang licin. Untuk gramasi yang umum dipakai biasanya 210 gram, 230 gram, 250 gram, 270 gram, 300 gram, dan 350 gram. Kemudian di sini yang terakhir ada jenis kertas Samson Craft. Nah, untuk Samson Craft di sini mudah sekali dibedakan ya daripada yang lainnya karena warnanya yang berwarna coklat muda dan bahannya di sini dari daur ulang sehingga permukaannya lebih kasar ya dibanding yang lainnya. Biasa kertas ini digunakan untuk pembuatan paper bag, hang tag, dan amplop folio. Untuk gramasi yang digunakan untuk Samson Craft di sini yaitu 150 gram dan 220 gram. Kemudian saya lanjutkan. Di sini ada desain map rekamedis ya. Apa aja sih yang ada di dalam rekamedis? Minimalnya map rekamedis itu berisi tentang identitas sarana pelayanan kesehatan ya. Kemudian ada tulisan konfidensial atau rahasia. Kemudian ada nama pasien, kemudian nomor rekam medis dan tahun kunjungan terakhir. Yang selanjutnya di sini ada fungsi dari map rekam medis. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya di sini yang pertama untuk menyatukan semua lembar rekam medis seorang pasien sehingga menjadi satu riwayat yang utuh. Kemudian yang kedua untuk melindungi lembar-lembar rekam medis yang di dalamnya agar tidak rusak, robek, terlipat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pemindahan berkas rekam medis. Nah, ini menurut Sudra tahun 2013. Kemudian di sini ada kode warna. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kode warna? Untuk kode yang dimaksudkan untuk memberi warna tertentu pada sampul rekam medis untuk mencegah kekeliruan simpan dan memudahkan mencari berkas rekam medis yang salah simpan. Nah, pengertian ini menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006. Sebelum masuk kepada tabel kode warna, di sini pada penentuan warna umumnya digunakan untuk membatasi kode warna ya, 2 atau 3 digit untuk memastikan sistem yang sederhana dan mudah dipahami ya. Dengan cara tersebut. Nah, di sini untuk tabelnya ada nomor primer 2 digit ya dan 1 digit. Nah, untuk yang 2 digit itu mulai dari 00 hingga 99. Kemudian yang 1 digit itu 0 hingga 9. Kemudian yang terakhir ada brand warna. Nah, di sini ada ungu, kuning, hijau tua, orange, coklat, kemerahan, hijau muda, merah, dan biru tua. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.
itu sekian, terima kasih presentasi dari kami kelompok F2. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon masukan dan kritikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.